Shalom sahabat yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Ada begitu banyak tuduhan kepada saya adalah orang yang sangat bodoh karena menuhankan manusia. Baik sahabat yang terkasih, saya akan menjawab tuduhan-tuduhan tersebut melalui apa yang saya rasakan, apa yang saya alami secara pribadi, kenapa saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Saya mulai dari awal ketika saya baca Alkitab sahabat. Ketika saya membaca Alkitab, saya cukup terheran-heran ya, ketika para nabi-nabi di Alkitab tersebut tidak pernah mengaku melalui dirinya sendiri bahwa dia adalah seorang nabi. Selalu Tuhan yang memanggil mereka melalui para saksi-saksi sahabat. Dan yang membuat saya terheran-heran, siapapun yang dipanggil Tuhan sebagai nabi selalu menolak gitu ya. Karena mungkin berat ya menjadi seorang nabi, beban besar menjadi seorang nabi. Karena pada masa itu menjadi nabi itu bukan kebanggaan sahabat, tetapi beban yang sangat besar karena pertanggungjawaban yang begitu luar biasa yang harus dia pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Makanya tidak heran para nabi-nabi di Alkitab ketika dipanggil Tuhan untuk menjadi seorang nabi selalu mereka menolak sahabat. Salah satu contoh kalau kita lihat dalam kitab Yeremia. Dalam Yeremia 1, firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebab aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, Allah telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Kalau kita perhatikan di sini, apakah Yeremia langsung kegirangan bangga terus keluar dari tempat itu menceritakan ke banyak orang, saya nabi, saya nabi, saya nabi? Tidak sahabat. Yeremia justru berkata begini, maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Ini sebenarnya pernyataan ngeles ya ketika Tuhan memanggil Yeremia menjadi seorang nabi. Ayat yang ke-7, tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kutus haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Ketika seseorang dipanggil menjadi seorang nabi, ada beban tanggung jawab yang begitu besar. Makanya pada masa dahulu banyak orang yang ketika dipanggil Tuhan sebagai nabi sering menolak sahabat. Salah satu seperti Nabi Yeremia ini ya. Nah, kalau kita lihat juga saudaraku, bagaimana Yesaya ketika Tuhan panggil untuk menjadi seorang nabi. Dalam Yesaya 6 kita mulai ayat ke-5. Di sini bagaimana Yesaya mendapat panggilan Allah. Kita perhatikan di ayat ke-5 saudaraku, apa kata Yesaya ketika dia dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi seorang nabi. Lalu kataku, celakalah aku binasa sebab aku ini seorang najis bibir. Yesaya merasa tidak pede menjadi seorang nabi sahabat, tidak percaya diri. Ya sama seperti Yeremia tadi saudaraku. Jawaban-jawaban ngeles gitu saudaraku. Tuhan janganlah, saya masih muda, saya nggak pandai, begitulah kira-kira ya sahabat ya. Ya ngeles ya, sama dengan ini juga, celakalah aku seorang najis bibir. Dia menolak awalnya untuk menjadi seorang nabi. Sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, namun mataku telah melihat Sang Raja, yaitu Tuhan semesta alam. Selalu Tuhan yang menetapkan. Jadi tidak ditetapkan oleh dirinya sendiri sahabat, terus ngaku-ngaku keluar aku nabi gitu ya. Enggak. Hampir semua nabi di dalam Alkitab sahabat ditetapkan oleh Tuhan dan selalu ada saksi. Ayat ke-6 dikatakan di sini. Tetapi seorang daripada serapim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. Ia menyentuhnya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untukku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Saudara yang terkasih, setelah melewati berbagai proses, setelah serapim juga menjadi saksi saudaraku, bagaimana Yesaya akan menjadi seorang nabi, akhirnya saudaraku Yesaya mau mengikuti panggilan Tuhan menjadi seorang nabi. Nah, selalu ada saksi-saksi. Setelah Tuhan menyatakan, dan selalu ada saksi-saksi saudaraku. Sama seperti Tuhan Yesus ketika mati, bangkit, naik ke surga, selalu juga ada saksi-saksi. Semua nabi-nabi ini saudaraku, bukan hanya
Tuhan saja yang memilih, tapi Tuhan selalu menetapkan saksi-saksi. Kalau tidak malaikat, para imam-imam, para hamba-hamba Tuhan, ataupun para raja-raja, selalu ada saksi-saksi yang meneguhkan. Nah, di sini kita melihat ya bagaimana Yesaya dipanggil oleh Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, nah sekarang yang terakhir, Rasul Paulus. Rasul Paulus tidak ada satu ayat pun di Alkitab Rasul Paulus mengaku dirinya adalah rasul. Ya, umpamanya seperti dia bertapa terus keluar dari pertapaannya lalu berkata kepada orang banyak, "Aku adalah rasul. Aku adalah rasul. Kalian harus percaya kepadaku. Aku adalah rasul." Tidak sama. Selalu dipilih oleh Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Kisah Rasul pasal 9 ini kita melihat bagaimana Saulus dipanggil oleh Tuhan. Dalam Kisah Rasul 9 ini, kalau kita perhatikan di ayat yang ketiga dikatakan di sini, dalam perjalanan ke Damsyik ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-teman seperjalanannya, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga. Jadi ketika Rasul Paulus dipanggil oleh Tuhan, ketika Rasul Paulus dipilih oleh Tuhan, ada saksi. Pasukan-pasukan di situ, orang-orang yang bersama itu mendengar suara itu sama. Jadi jelas ya bagaimana Tuhan memanggil Rasul Paulus. Jadi tidak hanya omdo atau omongan doang atau ngaku-ngaku doang, tidak. Memang Tuhan langsung memilih dia dan menetapkan dia dan didengar oleh orang banyak. Sama seperti Nabi tadi. Nabi juga begitu, Rasul juga begitu. Nah, para murid-murid Tuhan Yesus juga saudaraku ditetapkan oleh Tuhan Yesus untuk menjadi rasul. Bahkan Tuhan Yesus juga mengutus rasul-rasul, mengutus para nabi-nabi. Tuhan Yesus sendiri yang menetapkan murid-muridnya adalah rasul. Jadi tidak ngaku-ngaku gitu loh. Tidak, muridnya itu tidak ngaku-ngaku, "Oh, kami sudah bersama-sama dengan Yesus sekian tahun, maka kami adalah rasul," gitu. Enggak, saudara. Tidak. Tetapi Tuhan yang menetapkan mereka. Saudara baca Alkitab, Tuhan sendiri yang menetapkan murid-muridnya menjadi rasul. Jadi tidak katanya begitu ya. Karena Rasul Paulus ini adalah rasul yang belakangan datang, karena dia dahulunya adalah penganiaya pengikut-pengikut Kristus, penganiaya orang-orang yang percaya kepada Kristus. Makanya Tuhan yang langsung pilih dia dalam perjalanan ke Damsyik. Kalau murid-murid Tuhan Yesus kan memang sudah ditetapkan waktu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, Rasul Paulus juga. Jadi seorang rasul pun tidak boleh ngaku-ngaku rasul kalau tidak ditetapkan oleh Tuhan. Jika Tuhan tidak berbicara kepada dia. Jadi harus berbicara Tuhan kepada dia seperti Rasul Paulus ini. Dan harus ada saksinya. Tidak bisa hanya omongan. Itulah kerennya Kristen. Jadi nabi, imam, raja, rasul, pendoa bukan abal-abal kalau di Alkitab. Tidak abal-abal sahabat. Tidak sembarangan dipilih gitu loh. Rata-rata memang Tuhan sendiri yang pilih dan ada saksinya. Baik itu para malaikat, baik itu para imam-imam, baik itu para nabi, rasul, dan para hamba-hamba Tuhan. Jadi satupun nabi dan rasul dan para imam ataupun raja-raja tidak ada yang abal-abal di Alkitab. Itu kerennya Kristen saya. Nah, bagaimana dengan Tuhan Yesus? Jadi orang Kristen, sahabat yang terkasih, tidak menjadikan manusia menjadi Tuhan. Manusia nih dituhan-tuhanin, tidak. Tetapi dalam Yohanes 1 sangat jelas sekali dikatakan bahwa firman itu menjadi manusia. Jadi Tuhanlah yang menjadi manusia. Firman itu, suara itu menjadi manusia. Suara dari Bapa itu diutus untuk menjadi manusia. Makanya dia disebut Immanuel, Elohim bersama dengan kita. Itu artinya Immanuel. L-nya itu Elohim, sahabat. Jadi sangat jelas kenapa Yesus Kristus itu disebut dengan Immanuel. Artinya bahwa Elohim menyertai umat manusia, menyertai kita. Makanya dia hadir di dunia. Itulah artinya Immanuel. Kalau kita lihat dalam kitab Yesaya, nah tadi kan sahabat sudah kita pelajari, nabi-nabi di Alkitab itu tidak abal-abal. Tuhan sendiri yang pilih mereka dan selalu ada saksi-saksinya, baik itu malaikat, baik itu hamba-hamba Tuhan dan yang lainnya, selalu ada saksinya.
Nabi-nabi di Alkitab sudah menubuatkan kedatangan Tuhan Yesus. Salah satu kitab Yesaya. Kalau nabi di Alkitab sendiri sudah tidak abal-abal, sudah pasti dong nubuatannya juga tidak abal-abal. Karena terjadi. Kita buka dalam Yesaya 9, dikatakan begini. Yesaya 9 ayat yang kelima. Dalam kitab Yesaya 9 ayat kelima dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Tuhan Yesus sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya bahwa akan ada seorang anak yang lahir, disebut dengan penasehat ajaib, Allah. Saya ulangi sekali lagi, Allah yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengkokohkan dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Makanya Yesus di dalam kitab Wahyu dikatakan Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Makanya Tuhan Yesus pernah berkata dalam kitab Yohanes, aku ada sebelum dunia ini dijadikan. Bahkan Tuhan Yesus juga pernah berkata, aku ada sebelum Abraham ada. Jadi jelas sahabat, kitab para nabi sudah menubuatkan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Dia disebut dengan Allah yang perkasa, Raja damai, kekuasaannya kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus itu tidak ngaku-ngaku Tuhan gitu. Jadi Tuhan Yesus selama dunia bukan ngaku, sudah dinubuatkan jauh-jauh hari. Terus siapa lagi saksinya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan sahabat? Malaikat sendiri. Malaikat sendiri menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi tidak main-main sahabat ya. Tidak ngaku-ngaku sendiri, ngaku-ngaku Tuhan, ngaku-ngaku Nabi, ngaku-ngaku Rasul gitu ya. Tanpa ada saksi, tanpa ada yang menyaksikan, tanpa ada pernyataan. Jadi tidak boleh sahabat, di kekristenan nggak boleh gitu, ngaku-ngaku tiba-tiba umpamanya masuk ke dalam sebuah pertapaan atau ke tempat gelap atau ke dalam tempat-tempat persembunyian begitu ya, terus keluar tiba-tiba ngaku nabi, ngaku rasul, ngaku Tuhan, ngaku imam gitu. Nggak boleh di kekristenan begitu sahabat. Jadi harus jelas semua sahabat. Yuk, malaikat sendiri mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Lukas 2 mulai ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, yaitu Kristus Tuhan. Malaikat mengatakan bahwa telah lahir kepadamu Kristus Tuhan di kota Daud. Sinkron dengan kitab Yesaya, sinkron dengan nubuatan para nabi-nabi yang tidak abal-abal sahabat. Yuk kita lanjut lagi sahabat di ayat yang ke-12. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan berbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba nampaklah bersama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Malaikat, bala tentara sorga secara resmi menyaksikan dan menyatakan di dalam puji-pujian mereka, di dalam pernyataan mereka dikatakan begini, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat menyatakan hal itu, di ayat ke-15, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, Rasul Thomas berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Rasul Thomas kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nggak marah tuh. Thomas, kamu kok bodoh banget sih? Kamu katakan saya Tuhan, Allah pula lagi. Kan tidak. Tetapi Tuhan Yesus menjawab di ayat selanjutnya, Yohanes 20 ayat 28 sampai 29. Malah dikatakan oleh Tuhan Yesus, Rasul Thomas adalah orang yang berbahagia karena mengatakan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah. Jadi saudara yang terkasih, melalui membaca Alkitab itu saudaraku, saya baca bolak-balik. Jelas, tidak abal-abal, tidak asal ngaku-ngaku, baik itu nabi, rasul, dan semua orang-orang
tokoh-tokoh yang ada di Alkitab. Jelas semua asal-usulnya, ada saksinya, dan Tuhan sendiri yang menyatakan. Tuhan Yesus pun demikian. Para malaikat bersaksi, orang-orang bersaksi, orang semua melihat, sampai kenaikannya ke surga. Ada saksinya. Keren, saudaraku Kristen. Jadi saudara tidak rugi percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, karena jelas semua sahabat. Tidak hanya katanya, tetapi jelas terbukti 100%. Haleluya, puji Tuhan. Shalom.